ada cipta kondisi, ya. Cipta kondisi artinya demo itu ditunggangi. Tujuannya pertama menggeser isu, dan isunya makin kesini makin bergeser, bro. Kreasi pertama 17+8 ini kan lebih bukan tuntutan aksi tapi kayak semacam daftar belanja ini, Bu. Jadi semacam ada Sampai yang namanya Presiden SBY itu tidak ada TNI ditempatkan di ruang sipil selain dari aturan Undang-Undang 10 itu. Dua pertanyaan, apa yang terjadi dan siapa dalangnya? Itu. Kita minta tanggapan Bang Ikram. Ikram dulu. Bang, udah tahu kan apa yang harus tanggapi? Ya, Silakan Bang. aku nggak mau nanya apa-apa. Silakan Bang. ya ini kan sebenarnya kisruh kemudian saling menuduh ini karena sampai detik ini belum selesai, ya. Karena di awal kita sudah bersepakat, ya. Hampir semua sudah menduga bahwa ada cipta kondisi, ya. Cipta kondisi artinya demo itu ditunggangi. Tujuannya pertama menggeser isu, dan isunya makin kesini makin bergeser, bro. Ya, agak absurd, sorry ya. Agak absurd. Bubarkan DPR itu kan menurut saya Pak agak absurd kan Pak. Wah iya. Iya kan maksudnya Iya, temanya kan kalau dulu bubarkan RKUHP DPR. kita Betul. jelas. Iya. Pelemahan KPK lewat undang-undang Iya. KPK Iya. itu jelas. Spesifik kan Pak. Iya. Ini kan bubarkan Evaluasi DPR. tunjangan ya kan. Dan gini, non saya Bang Ikram, kalau bubarkan DPR berarti kita kayak Korea Utara, kayak Kuba mungkin ya nggak punya DPR ya kan, kayak Iya. Cina. Karena itu saya lihat banyak entitas aktivis ini kemudian menolak terlibat. Tapi kan isu ini semenjak 28 ini kan terus diekskalasi. Kan kita juga sebagai mantan aktivis ini kan biasanya ada evaluasi gerakan. Nah, kita aksinya tanggal 25. Kenapa nggak lanjut? Misalnya ada pembelokan isu, jadi pembubaran DPR yang absurd tadi. Kemudian kan belum terkonsolidasi. Saya lihat juga dari buruh ingin turun 28 tapi tuntutannya terkait UMR, penghapusan outsourcing, jadi belum terkonsolidasi sama gerakan. Nah, kemudian ini sudah disepakati banyak pihak, ya, bahwa tanggal 28 itu kemudian ditunggangi. Ditunggangi, ada cipta kondisi, tujuannya pertama adalah menggeser isu, ya. Isunya dari isu substansial, ya, isu publik terkait pajak, terkait banyak hal, ini kemudian digeser hanya sebatas soal misalnya menuntut tumbal 1, 2, 3, 4 orang anggota DPR. Yang sebenarnya kan yang dituntut bukan hanya pengeleseran anggota kan, tapi reformasi institusi. Ya. Kemudian berkembang isu ini, terus bahkan termasuk 17+8. 17+8 ini, Adinda coba sebutkan poin ke-8. Apa yang mana? Ingat nggak? Mana gue ingat. Nah, artinya gini, 17 plus 8 ini juga kan sebenarnya Yang ke-8 enggak ingat. sebenarnya ini bisa jadi amunisi, Yang ya. mana yang dalam 1 minggu atau dalam 1 tahun? Iya. Ya. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tinjau ulang Selidiki kebijakan kepemilikan sektor. harta. Artinya gini, Bu. Yang mana Bos? Artinya Libatkan- tuntutan ini pertama nggak punya dasar aktivismenya. Yang kemudian digerakkan oleh orang yang punya, mohon maaf ya, misalnya lahir dari orang yang advokasi publik. Misalnya aktivis mahasiswa, aktivis buruh, aktivis komunitas. Ini kan dikreasi. Kreasi pertama 17+8 ini kan lebih bukan tuntutan aksi tapi kayak semacam daftar belanja ini, Bu. Jadi semacam ada apa ya? Kognitif overload di sana. Jadi orang agak sulit. Tapi kan memang butuh simbol-simbol yang menarik kan. Apa simbol-simbol yang Ya, simbol yang menarik. 17/8 kan ya 17 Agustus misalnya gitu. Ya. Ada ini Ya, loh, ya, ada ya. ini cara ini Bos. Cara Ya, marketing ya kan, cara PR. Ya, tapi kita tahu, kita orang yang di konsultan itu tahu kan mengemas aneka isu kan pertama harus unik, kuat dan relevan. Kan kita lihat di situ lebih banyak hal teknis. Ya kan? Kemudian lebih menciptakan semacam kognitif overload tadi. Lebih banyak ini kemudian aspek psikologisnya itu kan juga kurang terbawa di situ. Penderitaan misalnya kelompok petani, nelayan, kemudian driver ojol itu kan secara psikologi kurang terbawa karena terlalu teknis. Harusnya moratorium pajak, Iya. gratiskan listrik 2.200 kWh gitu harus itu gitu ya. lebih coba. Misalnya kayak 98 jelas penghapusan di fungsi ABRI misalnya. Kemudian ada reformasi otonomi daerah dan sebagainya. Ini ada yang nih, Bos. kemudian lebih
relate. Maksud saya, aksi ini kan sebenarnya gini. Ketika memang nggak ada sebuah reformasi, kemudian diciptakan oleh 1-2 entitas, kemudian berharap eskalasi besar. Kalau saya ini kan, kenapa adik-adik mahasiswa, tapi memang adik-adik mahasiswa kemudian diundang di istana, mohon maaf ya. Ketimbang sebuah perayaan demokrasi, gue lihat semacam dekorasi aja itu. Tapi Tuntutannya disampaikan, nggak ada. Artinya mahasiswa itu harus dibiarkan kritisismenya. Kemudian dimanapun dia berada, termasuk berhadapan vis a vis dengan pemerintah. itu kan dilakukan dalam dialog di istana kan, lu jangan anggap ini orang yang datang ke istana di kooptasi juga kan. Iya, tapi maksudnya Justru kalau kita lihat justru atmosfer aspirasinya harus disampaikan di depan mata dan wajahnya para pejabat. untuk itu gue bersepakat. Tapi artinya begini, aksi ini kan sebenarnya perlu semacam rekonsolidasi lagi dulu, Pak. Jangan karena dari awalnya dari hulunya kan belum clear sebenarnya. Agenda tuntutannya, ornamen-ornamen penggeraknya siapa? Ya, karena memang pemimpinnya siapa? jangan-jangan memang ini memang gabungan dari multi pihak yang Ini punya adalah aspirasi yang bentuk sama. baru dari cara menyampaikan aspirasi. Saya lihat Cipayung beda tuntutannya antara satu dengan yang lain. Kemudian yang berkembang 17/8 juga. Artinya gini, gerakan itu Pak, ya, apalagi revolusi itu harus ada yang mimpin gitu. Ya. Setidaknya dipimpin oleh gagasan. Gagasan dulu ketemu, baru cari siapa aktor yang kemudian Ini ada? bisa taruh di depan. Ini enggak? Sekarang kita mau tanya siapa aktornya di depan. Coba tanya ke aktivis HMI misalnya atau PMI. Ya, Kalian merepresentasikan misalnya si A nggak di depan, atau sekarang Ferry Irwandi nggak di depan, atau Iya. Didit nggak di depan, kan gitu. Iya. Saya pikir sebenarnya ketika terjadi penunggangan, ada false flag tadi, cipta kondisi yang begitu besar, ini kan sebenarnya otokritik bagi entitas gerakan untuk kita nggak boleh begini Pak, kita harus jeda sejenak, kemudian kita tata lagi nih tuntutan rakyatnya gitu, sesuai dengan kehendak yang kita terima di entitas kita masing-masing, dan mau nggak mau gerakan itu harus berhimpun Pak. Kalau dia berjalan dengan agenda masing-masing, saya pikir susah mendapatkan eskalasi. Yang ada adalah tempat membersamai para aktor penyusup. Jadi para pendemo yang baik hati dan tulus niatnya menciptakan substrat yang baik, sehingga virus-virus tumbuh dengan subur. Kotor jahat ini bisa tumbuh dengan subur di situ kan Pak? Iyalah. Nah, itu yang dikhawatirkan. Itu. Dengan leaderless movement ini. Dan selalu Karena ini leaderless movement menurutku, karena semua kadang-kadang Itu semua sudah juga pasti. menganggap dirinya leader masing-masing. Dan satu leader dengan leader lainnya, lu nggak leader amat, gua leader, gitu kan. Kadang leader satu dengan leader satu sama lain nggak percaya juga kan. Jangan lu Gimana Pak? Pak Ponto gimana? Ada perspektif? Iya memang. Soal tuntutan 17/8 deh misalnya gini Pak. Ini kan ada beberapa isu yang menyangkut Pak Laksamana nih. TNI kembali ke barak. Dalam itu mimpi target dalam 1 tahun. Nah, nanti di komentar itu dulu. Sama TNI mana ya, sipil nih, tegakkan disiplin internal anggota TNI sehingga TNI tidak mengambil alih fungsi Polri. Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil. Itulah ya bilang sebelum ngomong tuh cari data dulu yang benar tuh yang mana sih yang mau dibicarakan. Kalau enggak kita debat kusir. Apa ya maksudnya itu yang mana sih? Masuk ke barak. Ke sipil itu yang mana? Pulang ke barak itu bagaimana? Nanti kalau aku jawaban nanti bilang bukan itu. Iya kan? Terus maksudnya yang mana? Kenapa? Kita berpegang TNI itu ada undang-undangnya, Undang-Undang 34 2004. Itu jelas tugas pokoknya ada 3, menegakkan kedaulatan, menjaga keutuhan wilayah, melindungi segenap bangsa. Nah, bagaimana implementasi melindungi segenap bangsa? Nah itu, kan itu ada nanti. Nanti ada di pasal 7 ayat 2. Membantu polisi menertibkan, menjaga keamanan dan ketertiban. Lalu suruh pulang ke barak tuh gimana caranya? Nah, makanya saya bilang sebelum itu, coba baca dulu aturan yang jelas. Daripada kita nanti debat kusir. Itu yang tadi. Jadi mungkin ini Iya. kondisinya Pak, kenapa tuntutan ini muncul? Karena waktu demonstrasi kemarin
ada beberapa teman-teman anggota TNI datang, terus para demonstrannya bilang pulang. Nah, ya, Oke. itu Iya tadi kan? aku bilang kan kenapa Atau dia mungkin datang? gini, Ya Pak. aku ini kemarin. Iya, atau mungkin gini Pak, itu. kita kan beberapa waktu belakangan juga kan kita sempat diskusi beberapa Iya. kali juga. Ada kekhawatiran TNI kembali masuk ke ruang sipil, TNI di jabatan-jabatan sipil. Itu mungkin tondo-tondo menuju ke situnya Pak yang Bilang mungkin mau dikhawatirkan ada orang. apa tidak kan ujungnya undang-undang. Kok susah amat? Sepanjang undang-undang begitu ya begitu. Yang kalau dia keluar dari undang-undang ya presiden yang salah. Makanya ingat aku bilang dulu. Sampai yang namanya Presiden SBY itu tidak ada TNI ditempatkan di ruang sipil selain dari aturan undang-undang 10 itu. Tertib ya. Tertib. Tapi setelah Pak SBY turun, itu kemana-mana itu tentara itu. Terus salahnya siapa? Kan presiden yang menginginkan. Semuanya membiarkan itu. Kan kita yang bicara. Iya. Itu. Sampai hari ini mesti ngomong. Itu Bakamla coba. Sampai hari ini kenapa ndak ada yang... Dia harusnya sudah alih status itu. Atau bubar. Ya, Kenapa? kembali ke TNI AL Ya, Pak. iya, harus balik. Kenapa? Bakamla tidak diatur dalam 10 lembaga yang boleh diisi oleh militer. Undang-undang TNI baru ada Pak? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada ya? Nggak ada, cari kata Bakamla. Ada. Badan Keamanan Laut ya. Ya keamanan laut kan bukan Coast Guard, Bakamla. Coast Guard. Harus undang-undang ya. Kalau undang-undang harus jelas. Badan Keamanan Laut. Kalau kita bicara undang-undang. Iya. Pak, tapi kita kembali Itu. ke kemarin kerusuhan lah Pak. Itu kan oke lah kita tahu banyak penyusup, ada Gini, memobilisasi. jadi kalau penyusup itu tadi benar. Setiap demo pasti ada, udahlah jangan bilang banyak, pasti ada. Sebanyak apa? Ya minimal sebanyak. Nah, yang bacaan demo. Pak Ponto melihat kemarin eskalasi Pak, letupan di banyak daerah, ada pembakaran ini, pembakaran itu. Dan yang paling mengerikan Pak, ini penjarahan di rumah-rumah anggota tertentu. Dan Iyalah. katanya beberapa kan gini Pak, kayak kemarin di rumahnya Eko Patrio kan ada juga gambar ada dua tentara juga membantu mengamankan. Karena Tapi ada kan lari kan didatangin sama tentara satu orang. lolos. Kamu kan Kayak di kabur dia. rumahnya Bu Sri Mulyani juga dapat bantuan ini kan pengiriman pengamanan kan. Iya. Tapi kan toh bolong juga barang itu. Nah, pertama itu apa yang Pak Laksamana baca Pak dari penjarahan-penjarahan itu dan Itu, kenapa nah, ada gini. TNI di situ tapi tidak berhasil mencegah Jadi gini, penjarahan? penjarahan itu kita tidak bisa lepas dari ya itu tadi deepfake tadi itu. Kenapa kok si Roni itu? Kenapa Bu Sri Mulyani? Kan gara-gara ada deepfake. Ibu Bapak Bu Sri Mulyani bilang waktu yang deepfake itu kan. Ya. Lalu Guru bela negara. bagaimana si Uya Kuya? Kenapa? Oh, aku artis kok. Kenapa? Ini masyarakat ini ada yang ya aku aja panas tadi kan aku bilang. Apalagi yang lain. Mungkin banyak yang sebenarnya aku yang jadi panas itu. Jadi ini menurut Bapak ini real aja nggak Nah, mobilisasi? real aja. Kalau bangsa ke Roni, ke ini itu real aja. Kenapa? Ada orang-orang yang panas akibat perbuatan itu. Bukan mobilisasi Pak, oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Yang panas satu, yang mobilisasi yang panas itu kan bisa. Satu ngangkat 1000 kan bisa. Apalagi zaman sekarang TikTok gitu. Karena targeted sekali Pak. Maksudku ya Iyalah. spesifik rumahnya Roni, spesifik Ya, rumahnya ya itu Uya tadi. Kuya, spesifik rumahnya Bu Kenapa Sri coba Mulyani. lihat TikTok dalam 3 bulan terakhir yang meramaikan. Terakhir aku aja kalau lihat si Uya Kuya itu, memang kenapa? Aku artis kok. Aku aja panas. Lalu si Eko Patrio malah orang lagi susah sekarang Ya, tapi tiba-tiba begitu. kan ini canggih juga, canggihnya kan. Itu. Mereka tahu nih mana CCTV dulu dan jadi. Kan ya sekarang Artinya makanya- Pak, artinya ini bukan maksudku gini. Ini bukan warga Bukan. biasa nih, ini punya Bukan. kecanggihan. Iya. Jangan pikir orang Indonesia itu bodoh. Kita itu udah pinter, sudah belajar. Begitu datang pertama lihat mana CCTV mana dulu. Jadi jangan kita menganggap Laksamana nggak curiga tuh. Maksudnya wah ini betul-betul Nggak, kalau saya masih- sistematis, terukur, Gini, terorganisir. saya mengukur dari diri sendiri. Saya aja panas lihat itu, apalagi yang lain. Yang saya sudah umur berapa masih bisa panas. Iya. Iya. Apalagi yang lain-lain itu aja. Dan nggak punya kesulitan dan nggak sulit hidup nggak sulit ya kan apalagi Iya, yang apa- lagi apa sulit sih? hidupnya. Ya yang gue nggak Itu. sangka juga kan ada yang buat di netizen Itu. ada yang bilang gini, Pak, ini canggih juga yang buat molotov nih ya. Ekonomi lagi susah tapi sempat-sempatnya beli bensin dan buat molotov ini kan berarti bukan orang nih kan? Iya, Jangan-jangan artinya- penyusup ini. Artinya mau ada mobilisasi Ada gitu mobilisasi. kan. Untuk Itu beli sudah
makanya bilang barang begitu itu sudah pasti itu ada, itu pasti. Sudahlah jangan dipertanyakan Tapi lagi. Makanya hati-hati. aktor tunggal Pak atau ini aja Loh, sporadis aja sporadis. Lah kan aku bilang bisa tunggal. Lah bisa saja tunggal. Apa? Ya mungkin dulu pernah dapat latihan apa pernah. Kita punya katakanlah satpam. Kita kan nggak tahu satpam itu dilatih apa dulu. Kan dia juga termasuk bisa militan namanya kan. Oke, jadi Kan kekhawatiran dan kecurigaan publik bahwa ini dimobilisasi secara Sistematis. terukur sistematis itu enggak. Itu hanya gara-gara begitu ada satu berani, begitu dia lihat di TikTok di mana ini, ayo kesempatan dalam kesempitan, jalan semua. Yang Apalagi hati dia panas, lagi marah. lah hati marah tambah keluar. Kalau cipta kondisi tadi yang dibilang Ikram gimana Pak? Masih jauh kalau cipta kondisi itu masih sulit, sulit untuk mau bilang mahasiswa mau ini. Apalagi ini kan satu di Priuk, satu di ujung sana, satu di... Tapi dengan melihat ini dia terbakar sendiri. Tapi itu kan berbarengan serentak. Pasti kan ada titik kumpulnya, pasti ada ininya. Coba kalau kita ngikutin itu ada di situ itu dalam 7.000 kumpul di sini. Oh, ada ininya ya. Ada semua. Berita-berita. Nah, kalau dulu kita bisa monitor pakai HT. Sekarang pakai ini mana tahu. Oke. Nah, bisa tahu kalau kita punya mainan yang bisa Ya, mainan ini jangan kan tanya, itu. jangan tanya mainannya apa. Nah, jangan tanya mainan apa itu. Iya. Tapi aku bilang itu ada mainan untuk apa? Ya ini begini nih. Pak, tapi kalau Itu. dianggap intelligence itu kecolongan Pak, bahwa kok nggak diantisipasi, kok mungkin diremehkan nih, apa namanya eskalasi yang seperti ini, Pak Ponto melihatnya gimana? Kalau aku catat ini kan kita laporan ke atas kan ada yang ahli nggak? Nah, kenapa logikanya Pak, kenapa ini harus tunggu kebakar banyak dulu baru? Kan pengambil keputusan juga itu kan tidak gampang dia langsung ambil putus itu sebelum. Walaupun kita sudah bilang Pak ada ini. Ya. Kan sudah tahu. Itu ini juga Pak membuat penasaran juga kan instrumen negara untuk menghindari hal-hal yang nggak diinginkan ini kan banyak. Ada polisi, ada TNI, ada BIN, ada siapapun. Nah, lah. itu tadi. Ada instrumen negara yang mampu untuk menahan provokasi sampai kebakaran itu kan belum Nah, itu bisa tadi bilang mengantisipasi. seperti TNI. TNI diam sama sekali dia itu kalau nggak diikutik ini nggak akan jalan dia. Gara-gara ini tadi, gara-gara aturan itu makanya mereka diam nggak ada. Nah itu, tapi kan begitu di Queenie di mana mau nggak mau dia keluar, mau nggak mau dia keluar. Itu aja masih dibilang udah darurat militer, apalagi dia. Nah itulah gunanya si mayor-mayor itu masuk di dalam untuk dia tahu betul. Ya kemudian di Misalkan videonya aku, Kabais, kamu laporan ini dapat laporan dari mana kau dapat ini? Kamu di mana waktu itu? Oh, dari luar sana kamu. Itu pasti kita marahin di dalam, cari masuk dengar itu apa yang mereka omongkan di dalam. makanya bawa kartu anggota. Makanya tapi bawa anggota kalau ketangkap ngasih tahu. Lah aku dengan polisi kalau jalan-jalan dari jauh pokoknya kalau 3 tek itu Bais ya. Oh. Nah itu. Ya bisa dipakai. Itu sudah ada perjanjian Tiga kalau kali. lagi cepet-cepet ayo biar saling tahu gitu. Iya. Supaya jangan sampai saling seperti itu. Ya, nanti Gitu. semua setengah warga Jakarta tek semua deh. Polisi juga kenapa intel semua di sini kan? Ternyata denger acara ini, Bos. Jadi dengan ini tadi makanya saya tahu kita ada selalu data dulu sebelum bicara makanya aku sih tahu. Pak, jadi intinya intelijen sebenarnya bukan kecolongan, tapi Bukan. intelijen sudah tahu. Dia sudah tahu, sudah ada. Tinggal nanti bagaimana Pengambilan kebijakan. pengambilan keputusannya ini. Karena kalau dia ngambil keputusan duluan juga salah lagi nanti. Kan itu. Menurut Bapak telat nggak kemarin mengambil Nggak keputusan? pas Pak? itu. Tapi ya kan dia nggak apakah mau nyerang ke Roni? Belum tentu kan. Apa dia mau nyerang bener? Aku aja baru tahu bener-bener kalau gitu si Ibu Sri Mulyani. Sri Mulyani diserang juga, tapi kira enggak karena aku tahu itu fake. Tapi ternyata bagi orang lain kan tidak. Wah, diserang juga ternyata. Nah, itu. Jadi memang sekarang ini kita di era yang beginian ini ya harus hati-hati. Ini pelajaran. Jadi sekarang itu pelajaran maka aku bikin ini neocortex. Ini kita sudah masuk di neocortex warfare. Apa tuh Pak? Dia kita bermain di informasi. Informasi akan menghasilkan opini akan menghasilkan persepsi. Dari persepsi sudah tindakan. Nah itu. Oke. Nah ini sekarang ini kita sedang di wilayah itu. Gimana Kram? Gimana Bang Ikram? Iya, tapi kalau kita mau jujur, seandainya memang penunggang ini memiliki skenario dengan beberapa
pengerusakan beberapa titik. Ini kan sebenarnya ingin mentargetkan supremasi sipil ya, yang kemudian lagi dilemahkan. Misalnya DPRD ya. DPR tentu dikepung, kemudian terjadi ada penabrakan di sana di beberapa daerah DPRD dan kantor-kantor polisi, polsek termasuk di daerah saya tuh di Cipayung juga di depan polsek kebakar itu. Jadi sebenarnya arahnya akan ke sana sebenarnya. Kalau kita lihat dari beberapa bentuk pengerusakan ya, termasuk beberapa investigasi terkait penjarahan itu kan menemukan, walaupun ini bisa aja dibilang cocok logi ya, orang berhoodie putih ada di beberapa tempat pengerusakan. Itu kan tertangkap di beberapa CCTV. Walaupun memang sulit menjadikan itu sebagai temuan kemudian menjustifikasi. Kan pertanyaannya yang coba kita jawab siapa dalangnya kan? Iya. Nah, dalangnya ini. Dua pertanyaan, apa yang terjadi dan siapa dalangnya? Itu. Ya, kalau kita bicara end game-nya darurat militer dan kemudian yang dibayangkan misalnya seperti mohon maaf ya, kayak presiden mengeluarkan super semar kemudian menyerahkan ke misalnya ya, waktu itu militer dan kemudian menggulingkan, saya pikir kan jauh. Di era modern yang demokrasi ini, darurat militer kan baru dilaksanakan satu kali. Bahkan yang kerusuhan besar di Maluku Utara yang begitu besar itu masih darurat sipil. Jadi saya pikir kalaupun targetnya adalah menggulingkan rezim, ini alat membersamainya itu, menyamai ini agak kurang kuat. Ya, pertama legitimasi politiknya lemah. Kedua, militer ini sampai detik ini kalau kita lihat termasuk di aneka survei ya. Survei kan militer mungkin masih agak bagus di kita. Masih di atas 70-an% kepercayaan. Mungkin karena nggak terlibat di urusan-urusan sipil secara langsung. Dan memang sulit kita membayangkan ada orang yang bisa mengkooptasi militer sedemikian rapi. Pilpres aja, beberapa pilpres terbelah itu. Mantan Kasat ada yang ke calon A, Purnawirawan ada calon B, dan saya pikir sulit untuk, kecuali memang ini dijalankan oleh pucuk pimpinan. Nah, tapi kan kita kembali mengandai-andai aja. Tapi saya nggak mau terjebak di siapa dalang itu. Karena ini memang mau nggak mau, kalau kita survei saya yakin di atas 80% orang akan meyakini bahwa aksi kemarin pasti ada penyusupan. Tinggal dalangnya akan dibuktikan oleh kepolisian. Meskipun keresahan publiknya itu tidak main-main ya. Ya, itu nyata juga, orang susah, orang daya beli turun, apa-apa mahal, langka itu kan juga realita pangan. Akar masalahnya itu memang real. Cuma kan pembelokan ini yang saya bilang tadi. Pembelokan ini yang kemudian harus diungkapkan. Apa tujuannya, end game-nya seperti apa? Kalau tadi kita menganalogikan, mengimajinasikan makar itu jauh, terus apa end game-nya? Nah, tapi saya ingin, terlepas kita sepakat dengan tuntutan aksi, ada satu hal yang menarik sebenarnya di agenda kemarin itu. Demo para mahasiswa dan kelompok sipil, yaitu sekarang pejabat menjadi hati-hati bro. Khususnya yang di DPR. Dan kemudian kemungkinan ini akan merubah tatanan politik kita. Sekarang anggota DPR biasanya kan recall-nya ke partai. Ya, walaupun memang ketika dia di DPR menjadi wakil rakyat, tapi ada catatan yang disepakati bahwa dia juga harus tunduk terhadap aturan partai ya. Nah, jadi sekarang petugas partai. Jadi partai mau nggak mau dia hanya jadi administrator. Ketika dia sudah melanggengkan kadernya ke DPR, maka anggota DPR hanya bisa dibatasi oleh nilai-nilai saja. Nilai-nilai yang dibawa, misalnya kalau PDI nilai kemarhayan, Golkar tentang karya kekaryaan misalnya. Apa yang kemudian disusun itu yang kemudian menjadi landasan anggota DPR untuk tidak terbelenggu lagi. Jadi itu memang catatan kuat. Sekarang orang jadi berhati-hati, apalagi mau flexing, apalagi untuk ibaratnya ya lebih berhati-hati untuk memperlakukan publik. Ya kan? Ini penting catatan. Nah, Pak Ponto ada dua hal ini terakhir karena Pak Ponto mau ngamen di tempat lain nih kan, ngamennya lagi banyak. Dua pertanyaan Pak. Yang pertama, ini peristiwa kemarin mengingatkan saya paling tidak dengan apa yang terjadi pada Malari 74. Betul. Kerusuhan, bakar-bakaran, ada mahasiswa yang ditangkap, tapi mereka juga nggak tahu apa-apa. Ya ada Bang Hariman Siregar, Dr. Syahrir segala macam kan nggak tahu apa-apa. Tiba-tiba Senen kebakar. Tapi kan itu
terjadi karena ada perang antara dua gajah, Sumitro dengan Ali Murtopo. Nah, ada yang mempertanyakan apakah ini Malari jilid berikutnya bahwa ada internal struggle di tubuh kekuasaan Ada dua gajah. melibatkan publik dan massa yang entah berantah untuk bakar-bakaran. What do you think? Enggak jauh. Kalau zaman itu mungkin bisa, kalau sekarang sudah enggak. Kenapa? Ya baik-baik saja kan, enggak ada dalam jabatan juga enggak. Kan tenang aja, enggak dari tentara tenang, enggak ada riak-riak, enggak ada. Kemarin juga begitu tuh, kemarin dulu Malari Pak Metro turun di mobil dia. Nah, ini kan enggak ada tentara yang turun. Sama sekali, semua hanya by monitor semua. Hanya lihat situasi seperti apa. Itu enggak ada. Tadi situasi itu jauh. Tapi yang perlu saya ingatkan bahwa apapun yang namanya demo, sudah pasti ada penunggang, sudah pasti ada dalang, dan sudah pasti dalang itu tidak akan pernah ketemu. Yang ditemukan nanti apa? Cuma tukang lempar sama tukang tulis. Ya kayak Irwan si Ferry ini. Cari dalang nggak akan ketemu. Kenapa, Pak? Ya, kenapa? Bukan Karena harus ketemu. Negara berkewajiban harus menemukan. tidak akan. Saya akan bilang tidak akan. Kenapa? Dalang itu berpikir. Tidak ada aturan kita melarang orang berpikir. Yang ada dilanggar itu, begitu nangkap dalang harus bisa dibuktikan perbuatannya apa. Nah, selama perbuatannya tidak terbukti, tidak akan ada yang dihukum. Jadi yang akan tetap dihukum orang-orang pelaksana, paling top kalau yang di atas yang menulis-menulis. Karena undang-undangnya cuma 2, ITE dan KUHP. Lain dari itu nggak ada. Jadi jangan bermimpi dalang itu ada apa. Dalang itu ada, iya. Tapi ketemu, tidak. Kenapa? Aturan kita tidak bisa menahan dalang itu. Kan aturan kita. Jadi pepesan kosong dong kalau Ya, pepesan kosong. publik berharap Nggak negara akan harus ada. menemukan dalang. Jadi kita punya ini kan bahwa Pidana kan bisa ikut serta kan, ada kan? Jadi kalau misalnya ada perbuatan disuruh kan? harus itu panjang. Disuruh ini perbuatan yang mana, buktinya mana. Iya. Tetap yang duluan yang berbuat. Iya. Itu. Nah, kan kita punya undang-undang juga dasarnya kan itu bahasa Belanda bilang itu Heenstraf zonder daad. Jadi tidak ada perbuatan, tidak ada hukuman tanpa perbuatan. Perbuatan, ingat, bukan pikiran. Padahal dalang itu adalah tukang pikir. Betul. Jadi jangan sampai kita dibuai cari dalang sampai oh iya saya akan cari omong kosong. Tidak akan pernah ketemu dalang. Makanya hati-hati. Kita akan jadi korban dalang. Nenek moyang sudah bilang gajah berperang. Yang mati siapa? Pelandu. Iya, betul. Ya gajah itulah itu para dalang itu. Dan itu tidak akan pernah ketemu. Rumput habis terinjak-injak ini, Pak ya. Ya. Kita dan ini itu jangan tidak sampai akan jadi pernah ketemu. rumput-rumput ini kan. Itu. Serem Itu. juga ya. Oke lah. Pak, tunggu. Pak, terakhir kan nih terakhir aja Pak Presiden kan baru mereshuffle salah satunya Menko Polkam. Ya. Menurut Bapak ini politis atau konsekuensi dari kondisi keamanan yang terjadi? Terakhir. Masalah menteri itu masalahnya tidak bisa lepas dari masalah politis. Jadi sulit kita melihat. Kalau bawa-bawa bisa kita ukur, tapi kalau menteri itu kalkulasi politiknya kan susah, kita nggak ngerti. Belum tentu kinerja tuh Pak ya? Belum tentu kan. Kalau beliau, aku tahu Beliau ini siapa ya? pengalamannya cukup. Menko Polkam itu kan cukup. Pak BG? Pak BG di BIN itu berapa tahun? Kepala BIN terlama loh. Iya, sebagai sesama dalam ini ya, semesta itu intel saking ini ya. lama begitu di sana. Nah, tapi kenapa diganti? Ya mas kalkulasi politik nggak ngerti. Ya. Dan kita nggak tahu juga apa yang Kita nggak terjadi di tahu belakang apa yang itu Pak terjadi ya. di sana kan. Baik, Raf, terakhir. Ya, kalau saya nggak happy ending ya. Pasti. Kalau memang dalangnya tidak ditemukan, apalagi bahan bakar untuk mempercepat ya penyelidikan, penuntutan segala macam yang terlibat di aksi kemarin kan banyak. 10 korban yang meninggal itu kan bukan apa yang perlu kita remehkan ya. Saya pikir ini bolanya ada di penegak hukum ya, bahwa perbuatan seperti ini nggak boleh disepelekan ya, dan memang tuntutan publik itu nyata dan akan kembali reputasi pemerintahan ya, termasuk di penyelidikan kalau ini terbongkar. Jadi saya pikir
dan ini perlu kejujuran, jangan sampai memang ada upaya di luar jalur hukum ya. Kemudian karena memang publik masih menuntut ini untuk dituntaskan, dan juga saya pikir kalau tidak dituntaskan ya tidak menutup kemungkinan untuk ada agenda-agenda lanjutan. Saya pikir itu hukum besinya selalu Oke. sama. Oke. Nah, itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Laksana, terima kasih Bang Ikram. Kamsia. Sampai jumpa. Sampai jumpa.